Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati sahibul bait, keluarga besar Al-Mukarram Bapak Ustadz M. Syukran SPDI, dan juga keluarga besar almarhum Bapak Khairul Anam yang jauh datang dari Cilacap dan juga dari Madura, yang juga sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji M. Harir Rasyadi MA, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Hamidi Mahmud MPD, para orang tua, para hadirin dan hadirat sekalian, wabil khusus yang sangat kita doakan kedua anak kita Ananda Lukman dan Sofok yang hari ini alhamdulillah sama-sama kita saksikan bersama, kita iringi doa. Semoga kedua anak kita Allah kasih panjang umur, diberkahi rumah tangganya, dikekalkan jodohnya, dikaruniai anak yang soleh dan solehah, dan dipertemukan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan ibu, hari ini saya dan istri turut bisa mengiringi Ananda Lukman sejak beliau lulus Lukman ini memang sudah tinggal dan bekerja di tempat saya sampai hari ini. Alhamdulillah saya bisa mengiringi, turut serta menjadi saksi untuk menyempurnakan separuh agamanya. Para bapak dan ibu, karena itu hari ini saya memberikan pesan-pesan kepada kedua anak kita Lukman dan Sofwa. Hari ini resmi akan mengarungi bahtera rumah tangga yang sangat panjang, yang sangat jauh. Tidak tahu sampai kapan rumah tangga itu bertepi. Kita berdoa rumah tangganya sampai kematian yang menjemput.
Makanya tadi kita doain, barakallahu laka, berkahi kebahagiaannya, bahagianya, senangnya dalam rumah tangga Allah berkahi. Juga kita doakan baraka alaika, dukanya, sedihnya, pahitnya dalam rumah tangga juga Allah berkahi. Jadi Nabi mengajarkan ketika kita menyaksikan ada orang yang menikah, doain barakallahu laka, bahagianya berkah, wa baraka alaika, sedihnya, dukanya dalam rumah tangga juga keberkahan. Wa jama'a bainakuma fi khairi wa afiyah, kedua-duanya Allah gabung, Allah pertemukan fi khairi wa afiyah, dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan kesejahteraan. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, pesan yang pertama, Ananda Safwa dan Lukman banyak-banyak berdoa seperti doa Nabi Ibrahim. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan saya dan keturunan-keturunan saya yang selalu sholat. Ini Ananda Safwannya, sekelas Ustazah Halimah Idrus, waktu setelah akad nikah, beliau minta sama suaminya, satu hal yang saya minta kepada suami saya dan mohon jangan sampai tidak ditunaikan. Kata suaminya, apa yang kamu minta dari saya? Saya minta engkau selalu menjadi imam di dalam sholat, dalam rumah tangga. Saya bukan ustadz, kata suami. Ya, saya tahu bahwa Anda bukan ustadz, tapi Anda sekarang ini menjadi imam saya. Karena itu Ananda Lukman Safwa, sebisa mungkin diusahakan ketika sholat selalu berjamaah dengan suami. Kenapa, Bu? Karena itu medan latihan. Biar Lukman ini betul-betul menjadi imam. Imam dalam sholat, imam dalam rumah tangga. Safwa juga betul-betul menjadi makmum. Kalau makmum yang baik selalu mengikuti imam. Jangan sekali-kali makmum jadi imam duluan. Ketika ruku bangunnya duluan, ketika sujud bangunnya duluan, jangan. Karena itu sholatnya nggak sah, sholatnya berantakan. Ya, jadi kalau sekarang Lukman ini menjadi imam Safwa, ikutin. Selama imamnya benar, selama imamnya baik, selama imamnya berakhlak, selama imamnya lurus-lurus aja ikutin. Bahkan bukan itu doang. Besok Safwa harus tahu apa kesukaan imamnya. Imam suami suka jengkol, istri nggak suka, tapi karena khidmat sama suami masakin. Jangan pernah berkata, segala jengkol lagi saya kagak doyan. Jangan. Karena itu kesukaan suami, walaupun istri nggak suka. Dikerjakannya dapat pahala, dikerjakannya ibadah. Besok Safwa kalau pakai baju tanya suami, Kanda Lukman, ini saya boleh nggak pakai ini? Kata suaminya boleh, pakai. Kata suaminya jangan. Walaupun istri suka banget sama baju itu, jangan. Ya, dan itu diawali dari apa?
sholat berjamaah. Makanya Nabi Ibrahim itu wasiat sama keturunan-keturunannya, jangan tinggalin sholat. Maka pesan Ustazah Hajah Halimah Idrus apa? Lukman dan Sofa ya. Kalau sholatnya benar, pasti rumah tangganya benar. Kalau rumahnya tanggen benar, pasti amal-amal yang lain ikut benar. Kalau amal-amal yang lain ikut benar, hidupnya benar. Kalau hidupnya benar, sampai matinya pun benar. Kalau matinya benar, Allah pertemukan bersama orang yang paling benar di dalam surganya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Kemudian yang kedua, biasanya Ananda Sofa kalau kemana-mana izinnya sama orang tua, sama Ustadz Sukron. Sekarang sama suami, ya lepas udah kewajiban Ustadz Sukron, jatuh di pundaknya Lukman. Apapun Sofa yang dilakukan jangan pernah enggak bilang sama suami. Ya. Kalau ngerjain yang wajib dari Allah, yang 5 waktu sholat, puasa Ramadan, enggak perlu izin sama suami, Allah di atas segalanya. Tapi kalau ngerjain yang sunnah, perintah suami di atas perintah sunnah. Ya. Mau puasa sunnah bilang, mau sholat malam juga bilang, mau keluar rumah juga bilang, ya. Karena ridho suami di situ ada ridho Allah. Ya, kalau perempuan pengen masuk surga, surganya gampang, dari pintu surga mana aja. Nih Sofa 1. Ida salati khamsah, sholat 5 waktunya rapi. Surga gampang buat perempuan. Yang kedua, shomat syahroha, puasa Ramadannya bagus, rapi. Yang ketiga, ataat zaujah, ya, jadi harus taat sama suami. Dalam rumah tangga jangan sampai ada 2 matahari. Suaminya pengen ngalor, bininya pengen ngidul, jangan. Ya, segala sesuatu harus bermusyawarah. Tanya suami. Jadi ataat zaujaha, patuh kepada suami, itu adalah pintu surga. Ya, jadi kalau Sofa pengen gampang masuk surga, tadi itu sholatnya bagus, puasanya bagus, wahafizat farjaha, yang gampang, pelihara kehormatan. Jangan pernah curhat di media sosial. Lagi berantem, lagi gak enak sama suami, lagi gada guduk dalam rumah tangga, curhatnya di mana? Media sosial. Di status WA, Bu ya, atau di Instagram atau di Facebook, jangan. Sofa nikah karena Allah, nikah ngikut Rasulullah, curhatlah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau curhatnya sama Allah, rapih, kesimpen. Allah nggak pernah gibah, Allah nggak pernah ngomongin orang. Tapi kalau curhatnya di media sosial, curhatnya sama teman, curhatnya sama manusia, belum tentu nggak bocor. Ember nggak, Bu? Nah, ember apa empang ya, lebih besar lagi. Jadi Ananda Sofa ada apa-apa curhat sama Allah. Bagaimana cara curhatnya? Gelar sejadah, sholat. Imam Ali karramallahu wajhah, beliau kalau sakit obatnya apa? Sujud dan berdoa. Dan salah satu hobi Rasulullah yaitu sholat. Jadi Nabi kalau ada masalah-masalah besar yang menghadapnya, ya udah gelar sejadah sholat.
Rumah tangga Lukman, Sofwa panjang, kerikil-kerikil pasti menghadang, pasti. Kadang besok ada hal yang kita nggak suka dari sifat suami kita atau istri kita, ya itu manusiawi. Maka saya pesan Lukman, lihat kelebihan istri, jangan kekurangannya. Karena istri pasti punya kekurangan. Kalau kita kedepankan kekurangannya, kita jadi nggak bersyukur. Tapi kalau lihat kelebihannya, kita bersyukur. Sofwa pun begitu. Lihat kelebihan Lukman, jangan lihat kekurangannya. Ya, insya Allah orang nikah itu bu, kurang satu lebih satu. Ini kurang disempurnakan istri, istri kurang disempurnakan suami. Jangan dua-duanya jadi api. Yang satu marah-marah, yang satu banting-banting, ya jangan. Jadi yang satu api, yang satu harus jadi debu, jadi pasir, bukan jadi air. Jadi ibu kalau kebakaran siram pakai pasir, pasti mati. Kalau siram pakai air, jalan kebakar yang lain. Ya, maka kalau satu jadi api, satu jadi pasir, biasa menenangkan. Kalau belum padam-padam juga, berwudu, gelar sejadah, sholat seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan, karena hari ini Lukman dan Sofwa mengikuti sunnah Nabi, yaitu menikah. Orang kalau nikah ngikutnya sunnah Nabi, semuanya mulai hari ini sampai kapanpun nilainya ibadah. Kalau nilai ibadah, insya Allah semuanya berpahala. Ya, saya kira itu aja bu ya. Mari sama-sama kita doain. Kita bacain Fatihah untuk kedua anak kita dan juga kedua orang tua mereka, almarhum Bapak Syaraful Anam dan almarhumah Ibu Saja Sa'diyah Rasyad. Saya yakin beliau gembira, bahagia menyaksikan kedua putra dan putrinya melangsungkan akad nikah. Mudah-mudahan doa kita Allah ijabah. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.